5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk terlebih dahulu berdoa. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakan bersama orang lain. Anak-anak sekalian, coba perhatikan salah satu contoh surat undangan berikut ini. Tahukah kalian apa itu surat undangan? Yang jenis-jenisnya surat undangan. Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam surat undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Berikut ini contoh surat undangan resmi. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Berikut ini adalah contoh surat undangan setengah resmi. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Misalnya undangan ulang tahun. Berikut ini contoh surat undangan tidak resmi. Anak-anak sekalian, salah satu perbedaan antara surat undangan resmi dan tidak resmi adalah pada tampilan bagian-bagian suratnya. Berikut ini bagian-bagian surat yang terdapat pada surat undangan resmi. Pertama, kepala surat atau disebut juga kop surat. Surat undangan resmi harus menyertakan kop surat pada bagian awal penulisan. Kedua adalah tanggal pembuatan surat. Kemudian nomor lampiran dan perihal, nama dan alamat tujuan, pembuka surat, isi surat, penutup surat, dan pembuat surat. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang perubahan wujud benda berupa penguapan, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda berupa penyubliman. Anak-anak sekalian, pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan dalam lemari untuk melindungi pakaian dari bau ngengat? Kapur barus di lemari pakaian dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaian kita. Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Anak-anak sekalian, kapur barus merupakan benda padat yang di dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi benda gas. Kapur barus tersebut
mengalami penyubliman, yaitu peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Anak-anak sekalian, untuk menunjukkan proses penyubliman, kita dapat melakukan beberapa percobaan sebagai berikut. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan: 4 buah batu bata untuk membuat tungku sederhana, 1 buah lilin, 1 buah kaleng bekas susu, 5 butir kapur barus berukuran kecil, 1/5 bagian kaleng berisi air, piring aluminium, dan es batu. Cara kerjanya adalah: pertama, tumpuk batu bata menjadi 2 tingkat untuk jadikan tungku sederhana. Kedua, letakkan lilin di tengah tungku, lalu nyalakan lilin. Ketiga, isi kaleng bekas susu dengan pasir, lalu masukkan kapur barus. 4. Letakkan kaleng bekas susu tersebut di atas tungku. Kelima, letakkan piring aluminium di atas kaleng susu, lalu letakkan beberapa butir es batu. 6. Diamkan selama 10 menit. Kemudian amatilah perubahan yang terjadi pada kapur barus setelah 10 menit. Angkatlah piring aluminium atau di atas kaleng, lalu perhatikan apa yang terjadi pada dasar piring. Anak-anak sekalian, jika kalian telah melakukan percobaan tersebut, kalian akan menemukan pada dasar piring akan terdapat kristal-kristal. Kesimpulannya dapat kita ambil dari percobaan tersebut adalah, pada percobaan tersebut menunjukkan salah satu contoh peristiwa menyublim, yaitu peristiwa wujud zat dari padat menjadi gas. Kapur barus yang dipanaskan mengalami penyubliman, dan ketika gas menyentuh piring yang dingin, gas tersebut berubah menjadi kristal-kristal di dasar piring dan dinding kaleng. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang pengakuan kedaulatan Indonesia. Setelah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, maka tugas kita sebagai generasi menerus bangsa adalah mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Ini Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya. Misalnya dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemudian dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, salah satu kegiatan mengisi kemerdekaan adalah melakukan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Contoh pembangunan sarana dan prasarana antara lain pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, dan pembangunan tempat ibadah. Anak-anak sekalian, dalam setiap kegiatan pembangunan terdapat faktor pendukung dan juga faktor yang menghambat pembangunan. Faktor pendukung pembangunan nasional antara lain kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, sumber daya manusia yang profesional di bidangnya, sumber daya alam yang melimpah, situasi keamanan dan politik nasional yang stabil. Sedang faktor penghambat pembangunan nasional adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah, penguasaan teknologi yang masih rendah, adanya korupsi di ranah pembangunan, serta birokrasi yang buruk.
Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 7, subtema 3, dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan sampai belajar.